Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali merefleksikan gema kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah waktu ini tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi bagian di mana kembali kami boleh diingatkan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, refleksi gema kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat yang pertama hingga ke-16. Tetapi saya tidak akan membaca secara menyeluruh, kita akan fokus kepada ayat yang ke-6 sampai ke-13 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, kasih bukanlah kasih jika hanya sekedar kata-kata, bukan? Kata-kata tidak pernah dapat membuktikan sebuah kasih. Oleh sebab itu, saudara, kasih sangat membutuhkan pembuktian melalui tindakan kita. Sebab apa, saudara? Sebab tindakan itu akan berbicara jauh lebih besar dari sekedar kata-kata. Dan saya yakin setiap kita pun, saudara, ketika menerima ungkapan kasih seseorang, sungguh rindu agar orang itu dapat membuktikan bahwa dia sungguh mengasihi kita. Dan itulah, saudara, yang dilakukan oleh seorang yang bernama Maria. Memang di dalam bagian yang kita baca hanya dikatakan seorang wanita atau perempuan, saudara. Tetapi jika kita memperhatikan Injil yang lain yang mengisahkan peristiwa yang ada di dalam perikop yang kita baca ini, kita dapat mengetahui bahwa dia adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Maria ini, saudara, adalah seorang yang sangat mengasihi Yesus dan dia sangat menghargai Yesus. Itu sebabnya, saudara, ketika dia tahu bahwa hari kematian Yesus sudah dekat, dan kebetulan pada saat itu Yesus berada di Betania di rumah si Simon Kus yang penyakit kusta, saudara, si Simon yang sakit kusta, saudara. Ia datang hanya untuk apa? Hanya untuk membuktikan kasihnya kepada Yesus dengan mencurahkan minyak wangi yang begitu mahal ke atas kepala Yesus pada saat itu. Saudara, kita tahu bahwa minyak yang mahal ini adalah minyak narwastu. Dan di Israel, saudara, biasanya menggunakan minyak yang mahal atau minyak narwastu ini untuk mengurapi seseorang di dalam jabatan tertentu, saudara. Ya, misalnya para imam. Dan juga, saudara, untuk meminyaki jenazah yang hendak dikuburkan pada saat itu. Saudara, Maria begitu mengasihi dan menghargai Yesus. Itu sebabnya, saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus di rumah Simon si Kusta itu, dia rela menuangkan minyak yang mahal itu ke atas kepala Yesus. Sekalipun, saudara, mungkin bagi orang-orang yang melihatnya pada saat itu menganggap bahwa kasih yang Maria tunjukkan merupakan suatu tindakan pemborosan. Tapi bagi Maria, saudara, ini bukan merupakan tindakan pemborosan. Murid-murid yang melihat pada waktu itu begitu gusar. Mereka menganggap bahwa lebih baik minyak itu dijual dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Tetapi Yesus menegur mereka karena Yesus sungguh tahu, saudara, motivasi hati Maria melakukan hal itu. Yesus tahu bahwa di dalam hati Maria ada kasih yang besar terhadap dirinya. Dan Yesus tahu bahwa Maria melakukan itu sebagai sebuah persiapan untuk penguburan dirinya. Saudara, dari hal ini kita melihat dan mengetahui betapa luar biasanya
kasih yang Maria tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Meskipun saudara secara ekonomi apa yang dia lakukan ini dianggap sebagai suatu pemborosan saudara. Tetapi inilah yang akan terjadi saudara. Manakala seseorang digerakkan oleh kasih yang begitu besar, pastilah saudara dia akan bersedia melakukan apa saja atau melakukan sesuatu yang begitu menakjubkan untuk membuktikan kasihnya. Saya menjadi ingat saudara kisah tentang Sultan Shah yang membangun Taj Mahal. Saudara, pembangunan Taj Mahal itu menghabiskan uang yang begitu besar. Dibangun untuk apa? Untuk mengingat dan mengenang istri yang begitu dicintainya. Dan mungkin bagi orang yang melihatnya merasa pada masa itu Sultan Shah begitu borosnya. Membangun bangunan yang begitu mewah hanya untuk supaya membuktikan kasihnya kepada istri yang begitu dicintainya. Namun itulah yang terjadi. Orang-orang akan rela melakukan apapun juga demi membuktikan cintanya. Dan berkaitan dengan hal ini saudara, ada seseorang yang pernah menulis dan mengatakan sesuatu yang sangat indah saudara. Dikatakan di dalam tulisannya, seringkali tindakan kasih yang agung melampaui pola berpikir ekonomi. Sekilas menampakkan tindakan yang tidak hemat. Namun sesungguhnya di balik tindakan yang terkesan tidak hemat itu atau begitu boros, terungkap makna spiritualitas, ungkapan kasih, ketulusan hati dan pengorbanan diri yang sangat dalam. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria terhadap Yesus. Dia rela menuangkan minyak yang begitu mahal sebagai bukti kasihnya, penghargaannya kepada Yesus yang adalah Tuhan itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Betapa seringkali saudara kita mengatakan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan? Namun pertanyaan adalah apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Ada begitu banyak orang Kristen yang hanya mungkin sekedar pandai berkata-kata bahwa dia mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan. Tetapi di dalam realita kehidupan saudara, di dalam tindakan setiap hari, kita tidak dapat menemukan bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Saudara, seharusnya kita jangan hanya sekedar berkata-kata mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima kasih dari Tuhan, yang telah menerima anugerah yang begitu besar dari Allah Bapa di surga melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Seharusnya kita pun membalasnya dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi dengan perbuatan kita saudara. Kita tunjukkan bagaimana ketika kita berada di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, sikap kita terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Kita buktikan bahwa kita orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita berada di dalam pekerjaan kita, sikap kita terhadap atasan maupun bawahan kita. Apakah kita betul-betul seorang yang mengasihi Tuhan? Bahkan ketika kita melayani Tuhan, apakah kita betul-betul melayani dengan kasih kepada Tuhan? Jangan sampai saudara ketika berada di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan, orang-orang tidak dapat melihat bahwa kita mengasihi Tuhan. Jika orang lain saja bisa melihat bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apalagi Tuhan saudara, yang sangat mengetahui isi hati dan pikiran kita, yang pasti akan lebih tahu apakah kita sungguh mengasihi Dia dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu saudara, mari kita membalas kasih Tuhan dengan memberikan seluruh kehidupan kita, dengan menyerahkan seluruh apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan Yesus yang melihat kehidupan kita benar-benar bersuka cita. Bahkan kehidupan kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari saudara, buktikan kasih kita kepada Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Diingatkan kembali untuk membuktikan kasih kami kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar melalui kata-kata kami, tetapi melalui seluruh perbuatan kami dimanapun kami berada. Sehingga orang lain yang melihat kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan bersuka cita melihat kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk belajar seperti Maria. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.